Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awamir Hadi, nomor mahasiswa 5200711076. Program studi saya yaitu Teknik Elektro B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah pengukuran dan instrumentasi tentang pembelajaran mengenai multimeter, yang mana materinya yaitu galvanometer, ampermeter, voltmeter, ohmmeter, multimeter elektronik analog, dan multimeter elektronik digital. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil. Galvanometer tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang relatif besar karena komponen-komponen internalnya yang tidak mendukung. Galvanometer bisa digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang besar jika pada galvanometer tersebut dipasang hambatan eksternal. Dalam kurung, pada voltmeter disebut hambatan depan, sedangkan pada ampermeter disebut hambatan sun. Galvanometer adalah alat ukur yang memiliki kepekaan tinggi. Oleh karena itu, galvanometer dipakai pada pengukuran dengan tegangan yang sangat kecil. Bila akan terdapat suatu tegangan antara dua titik pada satu jaringan listrik, maka arus yang mengalir dalam alat pengukur galvanometer yang dihubungkan antara kedua titik tersebut dan akan menyebabkan dibangkitkannya suatu momen penggerak. Cara inilah yang dipergunakan dalam jembatan Wheatstone. Dalam dunia kelistrikan, galvanometer sejenis dengan ammeter atau amperemeter dan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur arus yang melalui suatu cabang. Kebanyakan galvanometer menggunakan prinsip momen yang berlaku pada kumparan di dalam medan magnet. Galvanometer akan menghasilkan perputaran jarum penunjuk sebagai hasil dari arus listrik yang mengalir melalui lilitannya. Pada mulanya, bentuk galvanometer seperti alat yang dipakai Oersted, yaitu jarum kompas yang diletakkan di bawah kawat yang dialiri arus yang akan diukur. Kawat dan jarum di antara keduanya mengalir utara sampai selatan. Apabila tidak ada arus di dalam kawat, akibat adanya arus listrik yang mengalir melalui kawat akan tercipta medan magnet, sehingga arah jarum magnet di dekat kawat akan bergeser arah jarum magnetnya. Kepekaan galvanometer semacam ini bertambah apabila kawat itu dililitkan menjadi kumparan dalam bidang vertikal dengan jarum kompas di tengahnya, dan instrumen semacam ini dibuat oleh Lord Kelvin pada tahun 1890 yang tingkat kepekaan jarang sekali dilampaui oleh alat-alat yang ada pada saat ini. Galvanometer adalah sebuah rancangan sederhana untuk mengukur arus yang diletakkan ke koil yang digantungkan di antara kutub-kutub sebuah magnet. Medan magnetik ini menimbulkan torsi pada koil yang memutarnya beberapa derajat. Torsi yang ditimbulkan oleh medan magnetik cenderung untuk menempatkan koil tegak lurus dan memutar pegas. Menurut Dr. Efrizan Umar menyatakan bahwa galvanometer adalah instrumen mekanik yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Alat ini sangat sensitif dan dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang sangat besar. Materi yang kedua yaitu ampermeter. Ampermeter adalah salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar kuat arus listrik yang terdapat pada suatu rangkaian. Jika Anda menggunakan alat ini, Anda akan menjumpai tulisan A dan MA. A adalah ampermeter dan MA adalah miliamparameter atau mikroampermeter. Alat ukur ini digunakan oleh para teknisi dalam eksekusi alat multitester atau avometer, yang mana merupakan gabungan dari kegunaan ampermeter, ohmmeter, dan juga voltmeter.
Pembuatan ampermeter biasanya membutuhkan susunan yang disebut dengan sun dan mikroampermeter. Susunan itu nanti yang berguna dalam mendeteksi arus yang ada pada rangkaian dengan arus yang kecil. Susunan itu nanti yang berguna dalam mendeteksi arus yang ada pada rangkaian dengan arus yang kecil. Sedangkan untuk hambatan sun untuk arus besar, perlu Anda ketahui alat ini selalu beroperasi berdasarkan pada gaya Lorentz. Gaya magnetis, gaya Lorentz ini ditimbulkan oleh kumparan berlapis medan magnet yang di dalamnya mengalir arus. Simpangan akan semakin besar seiring meningkatnya arus yang mengalir. Fungsi ampermeter. Apa kegunaan dari ampermeter itu sendiri? Alat ukur ini biasa digunakan sebagai alat ukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Berbeda dengan voltmeter yang berfungsi untuk mengukur beda potensial yang ada di dua titik yang terdapat pada rangkaian listrik. Namun voltmeter ini hanya digunakan untuk rangkaian yang dipasang paralel. Sedangkan jika ampermeter rangkaiannya juga secara paralel tetapi bersamaan dengan resistansi yang dinamakan resistansi sun dalam kurung RSH. Rangkaian tersebut dapat memperbesar batas ukur alat ini. Seperti yang diketahui, alat ukur ini memiliki batas maksimal pengukuran yang harus dipahami. Fungsi ampermeter. Dalam menggunakan ampermeter kita harus benar. Jika tidak maka hasilnya akan kurang tepat dan bisa juga akan minus jika salah. Perlu Anda ketahui ada dua cara menggunakan ampermeter untuk pengukuran. Berikut ini adalah caranya. Yang pertama yaitu cara menggunakan amper yang tanpa klem amper. Apa itu klem amper? Definisi kata klem adalah menggenggam. Alat ini biasa digunakan untuk membentuk kalang tertutup. Bentuknya melingkar yang mana dapat disatukan maupun dipisahkan dengan alat ukur. Ampermeter yang tidak memakai klem amper yaitu jenis analog. Untuk jenis ini cara pengukurannya yaitu pasang alat ukur ini menjadi seri dengan beban yang ada. Knob pengukur pemilih cakupan harus diatur mendekati cakupan yang sesuai atau sudah diprediksi menurut perhitungan arus yang dilakukan secara teori. Perhitungan tentukan range batasan ampere dengan cara memutarkan knob pada alat ukur. Jika Anda sudah memastikan rangkaian telah benar, nyalakan sumber tegangan, cermati jarum petunjuk yang ada pada skala V dan juga A. Pembacaan yang tepat dapat ditunjukkan dari posisi jarum yang lebih besar dari 60% skala penuh meter. Periksa cakupan yang ada jika mendekati simpangan yang terlalu kecil. Anda juga diharapkan mengecek pembacaan cakupan. Bila ya, berarti pembacaan masih berada di bawah cakupan pengukuran. Oleh karenanya, Anda bisa mematikan power supply. Ubah knob ke cakupan yang lebih kecil. Setelah itu, hidupkan sumber tegangan dari baca jarum penunjuk lagi agar mudah untuk dibaca. Step terakhir adalah menghindar kesalahan pemasangan polaritas sumber tegangan. Mengapa? Hal ini akan menyebabkan arah simpangannya jarum menjadi berlawanan dengan semestinya. Jangan sampai arus terlalu besar karena akan merusak jarum penunjuk yang ada pada alat ini. Catatan, dalam pengukuran perhatikan polaritas ketika Anda mengukur ampere jenis DC. Yang kedua yaitu jenis yang mempunyai klem ampere. Jenis yang biasa mempunyai klem ampere adalah model amperemeter digital dalam konteks menyatu maupun terpisah dengan alat ukur. Cara mengukur menggunakan amperemeter ini yaitu Anda tidak perlu memutus rangkaian saat mengukur. Letakkan saja klem ampere di kabel yang ingin diukur. Sebelum itu pilihlah range yang sesuai. Selanjutnya adalah macam-macam ampere. Macam-macam ampere yaitu yang pertama amperemeter AC. Amperemeter AC adalah salah satu alat ukur AC yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik AC. Alat ukur ini biasa ada pada susunan seri. Alat ini akan memperoleh arus yang melalui penghantar yang telah dipasang pada
suatu rangkaian listrik AC. Berikut adalah cara menggunakan alat ini. Hal yang pertama adalah menyambungkan ampermeter AC dengan konduktor yang telah dipotong sebelumnya. Lalu, Anda harus mengukur arus listrik dengan cara mencermati jarum yang mengarah ke angka yang terdapat pada ampermeter AC. Pahami karakteristik ampermeter AC untuk memperoleh besaran arus listrik. Hitung arus listrik dengan cara mengalihkan angka yang telah ditunjuk serta angka dalam skala maksimum untuk mengetahui hasilnya. Yang kedua yaitu ampermeter DC. Jenis kedua adalah ampermeter DC yang juga merupakan alat ukur DC. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ampermeter tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur arus listrik AC saja, tetapi juga DC yang terhubung secara seri. Untuk cara penggunaannya tidak jauh berbeda dengan cara menggunakan jenis AC. Bagian-bagian ampermeter, bagian-bagiannya yaitu terminal positif dan negatif, batas ukur, skala tinggi dan rendah. Adapun untuk rumusnya adalah I sama dengan V per R. Catatan V adalah volt, berarti tegangan, dan I adalah ampere, berarti arus. R adalah atau ohm, berarti hambatan. Dalam ilmu fisika, A adalah lambang dari ampere, yang mana merupakan satuan SI untuk menunjukkan kuat arus listrik, namun tidak sedikit istilah menyebutkan dengan AMP saja. Jadi 1 ampere atau AMP berarti sebuah arus listrik yang alirannya dari kutub positif ke negatif dengan jarak terpisah, dan penampang yang diabaikan akan memunculkan gaya sebesar 2 kali 10 kurang 7 Newton per meter. Materi selanjutnya yaitu voltmeter. Pengertian voltmeter. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Susunannya paralel sesuai dengan lokasi komponen yang diukur. Ada 3 lempengan tembaga yang ada di dalamnya. Semua lempengan itu terpasang pada bakelit yang sudah terangkai dalam sebuah tabung plastik maupun kaca. Lempengan luarnya dinamakan anoda, sedangkan lempengan tengahnya dinamakan katoda. Ukuran tabung yang dimaksud biasanya sekitar 15 kali 10 cm dalam kurung tinggi kali diameter. Fungsi voltmeter. Apa itu fungsi dari voltmeter? Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Biasanya ketika Anda akan menggunakan alat ini, Anda akan menemukan tulisan milivolt atau dalam kurung MV, voltmeter dalam kurung V, mikrovolt, dan juga kilovolt kV. Tahukah Anda alat ini memiliki batasan ukuran, yaitu nilai maksimal tegangan yang bisa diukur oleh alat itu. Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, otomatis alat itu akan rusak. Bagian-bagian voltmeter. Ada beberapa bagian-bagian voltmeter dari alat ukur ini yang perlu Anda ketahui. Berikut adalah bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu terminal positif dan negatif. Lalu kedua batas ukur, ketiga setup pengatur fungsi, lanjut jarum penunjuk, terus skala tinggi dan rendah. Cara menggunakan voltmeter. Jika Anda belum mengetahui cara menggunakan voltmeter, berikut dapat Anda simak. Yang pertama, rangkai komponen yang memiliki potensial berbeda secara paralel. Sesuaikan rangkaian arus yang mana harus searah dengan pemasangan kutub-kutub voltmeter. Pastikan bahwa kutub positif dan negatif memiliki potensial yang berbeda. Dari keduanya, kutub positif memiliki potensial yang tinggi. Periksa kabel hitam, biru, dan merah. Jika ada penyimpangan mengarah ke kiri berarti pemasangan terbaik. Namun, hal itu tidak akan menjadi masalah untuk rangkaian arus bolak-balik. Macam-macam voltmeter. Voltmeter ini terdiri dari 2 macam, yaitu analog dan digital. Apa perbedaan dari keduanya? Voltmeter yang terpasang secara paralel pada suatu rangkaian dapat dijadikan patokan sebagai cara untuk mengetahui tegangan. Kutub alat ukur ini pun harus searah
dengan arus baik kutub positif maupun kutub negatif. Pada jenis digital, pemasangan terbaik akan terlihat jika muncul angka negatif, oleh karenanya pemasangan haruslah sesuai dengan benar. Nah, untuk spesifik perbedaan dari kedua jenis alat ini dapat diketahui sebagai berikut. Tegangan DC lebih sulit dinaikkan dibandingkan tegangan AC yang mudah. Transmisi dari pembangkit kepala pelanggan lebih mudah listrik AC dibandingkan listrik DC. Dari kedua jenis ini, DC merupakan pembangkit listrik yang lebih simpel dan mudah digunakan. Terdapat nilai maksimum dan juga minimum untuk arus dan tegangan AC. Tidak sama halnya dengan DC yang tidak ada nilai yang dimaksud. Cara kerja dari voltmeter. Perlu Anda ketahui, voltmeter merupakan sebuah alat ukur yang memiliki prinsip kerja tertentu. Terdapat fluksi magnetik yang mempunyai bentuk seperti gelombang sinus yang mana frekuensinya sama. Fluksi magnetik tersebut nantinya akan memasuki kupingan logam secara paralel. Ada perbedaan fase dari satu flux dengan yang lainnya. Tegangan yang menimbulkan arus putar dalam kepingan itu dipengaruhi karena adanya flux yang bolak-balik. Untuk voltmeter jenis digital, angka distrik adalah gambaran atau aktualisasi dari pengukuran terhadap DC dan juga AC. Angka ini dijadikan sebagai alternatif dari defleksi jarum penunjuk. Dalam alat ukur jenis analog, penunjukan yang dilakukan terhadap angka untuk berbagai keperluan justru sangat menguntungkan. Mengapa? Berikut adalah alasannya. Dapat meminimalisir problem atau kesalahan pembacaan dan manusia serta interpolasi. Mencegah terjadinya kesalahan parataksis, dapat meningkatkan kecepatan pembacaan, dapat dijadikan sebagai pelengkap daripada keluaran yang dalam bentuk digital, yaitu berdasarkan pengolahan dan juga pencatatan selanjutnya. Jenis digital adalah jenis yang bisa diteliti dan juga diandalkan, sehingga dapat dipakai untuk berbagai keperluan pengukuran di dalam laboratorium. Jenis digital dipercaya bisa bersaing dengan alat-alat analog yang bersifat konvensional. Hal ini disebabkan perkembangan serta penyempurnaan modul rangkaiannya berkurang. Tidak hanya modul, tetapi juga kebutuhan daya, harga hingga ukuran, karakteristik operasi, dan karakteristik khas menunjukkan bahwa kualitas jenis digital lebih unggul. Jenis digital masih dikelompokkan lagi ke dalam 4 jenis, yakni pertama voltmeter digital tipe tanjak atau RAM tipe DVM. Kedua adalah voltmeter jenis digital tipe penggabungan atau integrasi DVM. Ketiga adalah jenis digital yang setimbang kontinu atau continue balance DVM. Yang terakhir yaitu jenis digital dengan pendekatan yang berturut-turut atau successive approximative DVM. Materi yang keempat yaitu ohmmeter. Pengertian ohmmeter. Ohmmeter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dari suatu penggeseran. Gerakan penggeseran tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau penghantar listrik. Hal ini juga dikenal dengan istilah hambatan listrik dengan nilai yang diberi suatu ohm. Pengukuran semacam ini selaras dengan hukum ohm yang berbunyi bahwa arus listrik pada suatu rangkaian pasti selalu berbanding lurus dengan jumlah tegangan. Hukum ini digagas pertama kali oleh fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm. Jenis-jenis ohmmeter. Terdapat 2 jenis ohmmeter yang bisa digunakan oleh para ahli elektro. Berikut penjelasan lengkapnya mengenai detail dari masing-masing jenis. Yang pertama yaitu ohmmeter analog. Alat ukur jenis analog memiliki model perhitungan yang lebih manual dan simpel untuk dibaca. Yang kedua yaitu ohmmeter digital.
Jenis yang kedua yaitu digital yang memiliki tingkat akurasi jauh lebih detail dan akurat. Fungsi dari ohmmeter yaitu alat ini menggunakan fungsi yang lebih spesifik dibandingkan multitester yang lain. Ohmmeter lebih menitik beratkan pada fungsi hambatan atau resistensi saja. Secara rinci, fungsinya adalah mengukur suatu hambatan listrik yang menjadi daya yang akan menahan aliran listrik pada suatu konduktor. Cara menggunakan voltmeter. Ini adalah cara-cara menggunakan voltmeter, yaitu yang pertama, matikan semua daya pada setiap rangkaian yang sedang diuji dengan cara memutuskan setiap sambungan yang ada. Hal ini tak lain bertujuan untuk mendapatkan nilai akurasi yang tepat serta menjamin keselamatan Anda. Pilihlah alat ukur sesuai kebutuhan baik dalam jenis analog maupun digital dengan auto range yang umum dari 0 sampai 10 sampai 0 sampai 10.000. Cek kembali kondisi baterai saat pertama membeli. Biasanya sudah otomatis berada di dalam alat ukur tersebut atau dalam kemasan terpisah untuk kemudian dipasang sendiri. Kemudian masukkan kabel timah penguji ke dalam sekon materam. Lalu aturlah materam ke arah angka 0 atau 0 terlebih dahulu. Terus pilihlah perangkat atau rangkaian listrik yang akan diuji tingkat resistasinya sebagai langkah awal. Coba ujikan pada benda yang sebelumnya telah diketahui nilai hambatannya. Terus sentuhkan satu probe ke ujung suatu rangkaian listrik, lalu tempelkan ujung probe lainnya ke ujung yang berbeda. Cek pula kondisi resistensi pada cabang rangkaian atau kabel. Tujuannya untuk mencari tahu apakah terdapat kerusakan terbuka atau konsleting listrik pada rangkaian listriknya. Terus yang terakhir, pastikan alat ini dalam kondisi off setelah selesai digunakan. Jika tidak, dapat menyebabkan konsleting pada probe serta menguras baterai. Perlunya kalibrasi. Perlu diperhatikan bahwa setiap kali Anda melakukan perpindahan nilai range dari kali 1 ke kali 10 atau yang lainnya, dibutuhkan kalibrasi ulang. Hal ini dikarenakan oleh nilai tahanan yang berbeda-beda dari setiap perpindahan auto range. Tujuan kalibrasi ini adalah untuk menjaga kondisi bahan ukur serta instrumen ukur agar selalu sesuai dengan spesifikasinya. Cara kerja ohmmeter. Cara kerja dari alat ukur ini cukup simpel dan sederhana dengan cara menghasilkan aliran internal arus. Alat yang menggunakan tenaga baterai ini akan mengukur resistensi atau hambatan yang terjadi antara dua arah yang terdapat pada perangkat. Dan materi yang terakhir yaitu multimeter elektronik analog dan multimeter elektronik digital. Pengertian multimeter analog dan multimeter digital. Yang pertama yaitu multimeter analog adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah listrik yang terbatas seperti arus, tegangan, dan resistansi dan lain-lain. Yang kedua yaitu multimeter digital adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur beberapa jenis listrik seperti arus, tegangan, tahanan, kapasitansi, nilai-nilai diode, transistor, dan lain-lain. Ini juga dapat digunakan untuk memeriksa berbagai perangkat elektronik seperti kapasitor, transistor, dan dioda, dan juga lain-lain. Sebelum membahas multimeter elektronik analog dan multimeter elektronik digital, kita harus mengetahui fungsi multimeter. Yang pertama, mengukur tegangan DC, mengukur tegangan AC, mengukur kuat arus DC, mengukur nilai hambatan sebuah resistor, mengecek hubung singkat atau koneksi, mengecek transistor, mengecek kapasitor elektronik, mengecek dioda LED dan dioda Zener, mengecek induktor, mengukur HV transistor tipe tertentu, mengukur suhu tipe tertentu.
Cara menggunakan multimeter analog. Untuk memulai setiap pengukuran, hendaknya jarum menunjuk angka 0 apabila kedua penjoloknya dihubungkan. Yang kedua, putarlah saklar pemilih ke arah besaran yang akan diukur, misalnya ke arah DC MA apabila akan mengukur arus DC, ke arah AC V untuk mengukur tegangan AC, dan ke arah DC V untuk mengukur tegangan ADC. Untuk mengukur tahanan resistor, saklar pemilih diarahkan ke arah ohm dan nolkan dahulu dengan menggabungkan prob positif dan negatif. Sambungkan penjolok warna merah ke jolok positif dan penjolok warna hitam ke jolok negatif. Untuk pengukuran besaran DC, jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya karena bisa menyebabkan alat ukurnya rusak. Cara menggunakan multimeter digital. Cara menggunakannya sama dengan multimeter analog, hanya lebih sederhana dan lebih cermat dalam menunjukkan hasil ukurannya karena menggunakan display 4 digit sehingga mudah membaca dan memakainya. Caranya yaitu yang pertama, putar saklar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai. Hubungkan probnya ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur. Catat angka yang tertera pada multimeter digital. Penyambungan prob tidak lagi menjadi prinsip sekaligus sekalipun probnya terpasang terbalik karena display dapat memberitahu. Fungsi multimeter analog untuk mengukur arus dalam ampere A, tegangan dalam volt V, dan resistansi dalam ohm C. Fungsi multimeter digital untuk mengukur jumlah listrik dasar serta menguji berbagai komponen elektronik seperti dioda, transistor, dan kapasitor dan lain-lain. Fungsi multimeter berikut ini beberapa perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital. Mungkin banyak yang belum mengetahui, ini adalah beberapa perbedaan dari multimeter analog dan multimeter digital. Mungkin sekian yang saya bisa dapat sampaikan. Banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.